Dharma Wangsa dan Irfan Sebastian rasanya kini tengah berbunga-bunga. Keduanya bagai ABG yang baru mengenal cinta. Terlihat selalu lengket dalam setiap kesempatan, sayangnya hubungan Irfan dan Irma ternyata bak sambaran peti di hati Eli Sugigi yang dulu pernah menjalin hubungan dengan Irfan. Meski katanya tak lagi peduli dengan kehidupan Irfan, namun nyatanya ada hal-hal yang terus diungkit Eli mengenai sifat mantannya tersebut. Keduanya saling melontarkan sindiran di media sosial. Namun siapa sangka, usai berseteru dan saling menuding, Irfan dan Eli akhirnya berdamai. Di balik kebahagiaan Irma dan Irfan, nyatanya hubungan mereka berdua diduga terhalang oleh restu kedua orang tua masing-masing. Apakah isu tersebut benar adanya? Saksikan notifikasinya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke. Ya, kita sudah bersama dengan Irma dan Wangsa ya. Dan Irfan Sebastian yang sekarang makin lengket aja, namun ternyata kisah cinta mereka mengalami hambatan ya, tidak seperti jalan tol ya. Oke, nah kita lihat dulu artikelnya. Sempat bersih tegang, Eli Sugigi dan Irfan Sebastian akhirnya damai. Oh jadi udah baikan sekarang. Damai apa CLBK nih? Gimana, lo udah damai sama Eli Sugigi? Ya memang sih emang awalnya emang gak ada masalah papi. Emang baik-baik aja cuma Iya. kan dianya memang yang cari masalah terus sama saya Iya. berdua gitu kan. Ya sekarang dia baik ya kita pun baik sama dia. Oke, dan intinya adalah yang ngajak duluan untuk berdamai itu siapa? Kata kalian ketemuan apa begitu aja? Maksudnya nggak ada serangan-serangan lagi di medsos? Awalnya dia minta maaf sama aku kan Lewat mana? di acara gitu live Di gitu. acara, iya. Dia minta maaf dan aku pun ya akhirnya maafin dia dan aku pun takutnya salah kata ya akhirnya aku minta maaf juga sama dia. Oh tapi kelihatannya Irma dan Wangsa mukanya kayak sebel ya. Kayak nggak suka gitu loh. Kalau Eli Sugigi damai sama pacar lo. Ya takut Irfan CLBK kali. Maaf-maafan ada Takut Irma apa nggak? mobil? Takut apa? Irfan CLBK. CLBK. Kan bisa poligami udah jadi punya istri dua lo. Tapi waktu maaf-maafan itu Kak Irma ada nggak? Pas dia minta maaf sama Irfan? Nggak ada, saya Dia lagi umroh. Oh. Tuh lihat muka, perhatikan mukanya Irma dan Wangsa lihat. Oh Halo Mbak jangan-jangan Astrid, ya Allah Irma Mami. Dharma Wangsa pas lagi umroh, Irfan Sebastian sama Eli Sugigi janjian minta maaf, terus cinta diam-diam. Iya. Atau habis minta maaf itu setelah live-nya kelar pergi makan bareng gitu atau ngapain ngobrol gitu. Enggak, kan aku telepon dia dulu kan. Yang Pak Eli tadi minta maaf sama aku. Dan aku pun maafin dia dan aku minta maaf juga sama dia. Karena kan setiap orang kan punya masalah gitu kan. Punya masalah dan setiap orang kan pasti ada kesalahan papi. Jadi aku minta maaf sama dia dan dia minta maaf sama aku. Gitu. Oke, jadi itu lo sama Eli. Tapi Irma dan Wangsa kayaknya belum terima dan belum minta maaf. Irma. Bener gak? Nah lo sekarang gue tanya. Eli Sugigi minta maaf sama lo dan lo minta maaf sama Eli gak? Belum. Nah kenapa permasalahannya? Lo gedek sama dia kenapa? Enggak biasa aja. Jangan bohong, dari mata lo kan kelihatan. Aku Kenapa jujur aja mata ya. saya? Jujur aja. Apa? Enggak apa-apa. Biasa-biasa aja lah udah. Yakin? Cemburu ya. Jaga cemburu mah Kayak kagak. kelihatan Apaan Irmanya yang mukanya dicemburuin cemburu. udah bukan pacarnya enak aja. Ya kan kita nggak tahu di belakang Irma, Kagak. Irfan tiba-tiba WhatsAppan Mereka sama Ko Eli lagi. tidak berpacaran tapi pengakuan sebelah pihak doang. Oh my God. Loh kata Po Eli pacaran sama Irfan, Irfan pacaran sama Po Eli. Dia kan gak pernah ngomong, kamu pernah ngomong Pernah pacaran ngomong sama dia? Irfan. Enggak, di mana Apaan? Bang Bil? Waktu di ruang makeup gue sayang sama Po Eli, gue cinta sama Po Eli. Enggak. Oh pernah ngomong gitu? Iya. Bang Bil itu. Pernah ngomong gitu Dulu nih. Enggak, mana? Di gue mau ngomong sama lu ya. Kok lu pacaran berondong lagi? Iya, pacar gue Irfan Sebastian. Lu beneran pacaran apa settingan? Enggak, gue beneran pacaran sama Po Eli. Lu bilang Kata gitu. siapa? Ya hei, dia Tapi benar waktu itu di program gue yang udah gak ada itu, juga kan mereka berdua bintang tamunya kan. Terus gue tanya waktu itu, ini pacarannya settingan apa beneran? Beneran, tapi kalau sama Ulfi bilangnya settingan biar Ulfi gak marah. Katanya gitu. Kan? Enggak. Katakan putus lo Aku ngomongin amnesia. itu. Aku amnesia kak. Lo sudah dikatakan putus sih Ada jadi putus kan? komentarnya loh. Enggak, aku kan emang sama Poeli emang deket aja Iya. sama dia. Emang baik aja sama Poeli. Jadi nggak ada statement Nah. kita pacaran. Tapi katanya pas Po Eli nyamperin Irfan keras ini ya kayak kikuk ya. Jadi kayak jengah gitu loh.
Iya, dia nyamperin aku kan, aku nggak enak, dia bawa-bawa media minta maaf sama aku. Sedangkan dia lagi di Tanah Suci kan, di Mekah Iya. gitu kan. Jadi dia deketin aku nggak enak. Ya akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, aku minta maaf sama dia Iya. dan dia minta maaf sama aku. Iya. Oke, dan sekarang nih udah yakin lo belum maaf-maafan? Kenapa, Papi? Udah maaf-maafan? Udah maaf-maaf. Oke, coba kita lihat. Mbak Eli kan bilang sempat mau meninggal di pesawat, ya kan? Iya. Nah, dia bilang dia sempat katanya kena guna-guna kata orang pinternya. Dia bilang katanya dikirimin orang. Dia ngomong nih minggu lalu. Nah, sekarang menurut lo kira-kira dia mengarah ke lo nggak? So, kita lihat videonya, cek di sana. Karena dirawat di Surabaya nggak ada penyakitnya. Saya ke dokter 2 kali, hanya mahal-mahal Akhirnya ke doang. orang pinter. Bukan ke orang pinter, kiai. Saya bukan takutnya nggak mau disangkanya saya kemana tuh namanya, Terus apa kata kiainya? ya diobatin di ruqyah. Ya ini ada penyakit Penyakitnya apa? di luar medis. Ada yang nggak suka sama Po Eli itu sebenarnya udah lama, ada yang nggak suka. Sirik, iri dengan kenapa Po Eli bisa dapetin yang ganteng-ganteng katanya. Kenapa Po Eli karirnya selalu di TV terus ada. Saya nggak pernah sirik sama orang padahal ya. Saya pengen ke sana, saya berobat ke sana untuk apa penyakit saya. Akhirnya saya di ruqyah, keluarlah itu yang Ada apa yang ada Luar apa? yang di dalam tubuh saya. Kenapa Po Eli bisa dapetin laki-laki muda terus? Oh. Kenapa dia tragis terus? Tapi ya Po Eli yakin percaya nggak itu Saya- kata orang itu beneran? Jadi saya percaya sama Allah tetap. Kita percaya sama Allah tetap, tapi di luar ada mistis kan kadang-kadang kita ada percaya juga, kita percaya mistis juga ada, percaya Allah tetap saya sholat. Sholatnya jangan ditinggal Po Eli. Harus di kalau Po Eli gak punya pegangan, Po Eli itu udah lewat dari kemarin-kemarin gitu. Kira-kira maksud dia ke kalian nggak atau ke salah satu di antara kalian apa enggak? Cewek sih katanya ya. Iya. Cewek. Enggak, Terus kalau dari maksudnya apa coba? kalau dari kita sih daripada kita ngirim guna-guna mendingan kita kirim parcel ke dia. Oh, mau parcel yang paket mana nih? Mau Iya. paket jutaan atau paket ratusan ribu? Iya, iya. Tergantung isinya kan. Nah, menurut kalian kira-kira Mpok Eli itu bener-beneran emang dia mau pingsan dan dia bilang dia kena guna-guna apa cuman bisa-bisa dia aja? Kena guna-guna. Aneh. Ya orang kan kena-kena gitu kan ada sesuatu dong, perubahan fisik biasanya ya. Nah. Perubahan fisik entah itu ada faktor jadi kayak orang gila, terus ada fisik yang memang jadi bagaimana gitu. Ya bisa-bisa dia doang kali. Jadi menurut lo bisa-bisa dia doang? Ya sekarang Biar rame gitu. enggak, kalau secara logika perubahannya tuh apa? Biasa-biasa aja kan, tampil terus ada. Postingan sosmed aktif. Iya. Nah orang kalau kena guna-guna logikanya nih ya Papi Iya. ya. Itu udah di bawah alam sadar kan. Maksudnya kalau badan dibikin sakit. Iya. Biasanya gitu kan kalau orang kena guna-guna. Terus ada yang dibikin akal sehatnya jadi hilang. Jadi menurut lo dia buat berita itu sendiri aja bisa-bisa dia supaya seolah-olah orang kasihan dan menuduh ke salah satu orang. Ya bisa jadi mungkin kayak bisa gitu. jadi. Oh berarti intinya Karena lo kan selama percaya ini- kalau Po Eli itu kena guna-guna? Karena kan selama ini kayaknya sehat-sehat aja dia, masih nyanyi keluar Tapi kota. kok bisa kayak gitu? Apanya? Jadi Bisa kayak, bikin Bentuknya apa? pengakuan Apanya kayak bisa kayak gitu? Makanya kata Irma dan Wangsa kan bisa-bisa dia aja gitu kan. ya maksudnya kok bisa kejadian Po Eli bilang dia katanya kena guna-guna? Iya. Ya Tapi- itu nggak tahu kan yang mengeluarkan statement dia sendiri. Tapi kalau kita mau melihat dari secara keseluruhan fisik, kesehatan dilihatnya kan biasa-biasa aja. Coba kita tanya Ajufri. Ajufri kan waktu minggu lalu kan ada di sini tuh waktu ada Eli Sugigi kan. Nah kalau sebenarnya sebelum saya nanya pendapat Ajufri tentang Eli Sugigi kemarin itu. Ciri-ciri orang kena guna-guna tuh apa kan guna-guna sihir tuh ada ya? Ada. Jadi Iya. kalau misalnya dia memang terkena guna-guna, terus kemudian memang agak kurang sadar pemikirannya. Biasanya gitu. benar Itu- kan, Pak Iya Ustadz? bisa ada, ada kayak kalau bahasa Sunda mah linglung. Linglung. Liar gitu. Beda kayak gitu. Bahasanya linglungan. Gitu. Kalau cuman kejadiannya 1, 2, 3 hari nih. 1, 2, 3 hari itu biasanya masih ada efeknya lah. Efek dari guna-guna itu ada. Biasanya. Contohnya efeknya tuh kayak gimana Pak Ustadz? Ya kayak tadi itu linglung. Gitu Sebenarnya aja. Bang Linglung. Billy kayak gitu. Sebenarnya ya memang saya sih kalau ini nih saya nih mau cerita tapi ini bukan bohongan akhirnya nih biar aja saya kasih tahu nih saya buka. Dulu saya pernah kena Iya. Papi, itu Iya. udah lama kejadian Iya, udah iya, lama. iya. Suara saya hilang.
ini benar. Diambil pemilu kali soalnya. Benar, bukan pencoblosan, benar. Saya mengalami itu suaranya sudah sempat beberapa bulan. Saya ya. berapa bulan dan akhirnya saya berobat ke kemana-kemana, itu benar. Dan emang kejadian itu bikin trauma psikis saya yang panjang lah. Udah lama banget itu saya kejadian. Nah itu namanya kena sesuatu pasti ada perubahan ya seperti itu. Dan waktu itu saya berobat, itu berdua saya bareng sama ada bapaknya teman saya penyanyi juga. Iya. Bapaknya teman saya itu meninggal depan mata saya, nggak bisa diobatin. Iya. Kalau saya alhamdulillah bisa sembuh tapi proses, nggak langsung suara saya nongol, keluar sedikit-sedikit gagap dulu, ngomong Oh, agak Ajis susah. kayak Ajis gagap gitu gagap dulu ya. Nggak Iya, kayak iya, begitu, iya. jadi kalau saya berbicara ini ulu hati saya kayak ditusuk, Iya. sakit, nah itu. Nah kayak gitu, awalnya saya nggak percaya, Lu tapi persaingan di dunia nyanyi kali ya. dulu Iya. mungkin. Oh kalau misalkan Irma Dharma Wangsa percaya dengan hal semacam itu berarti gue juga harus percaya dong. Gue juga diguna-guna. Dulu suara gue kayak Afgan Sareda. Iya. Tapi tiba-tiba suara gue kayak gini. Ya Berarti tapi ada hal-hal tapi yang gini tidak Papi, diinginkan. apa yang tadi Kenapa, dialami kenapa? sama Irma Iya, itu bisa iya. jadi kalau memang yang diserangnya mental kayak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba serangan itu bisa jadi. Ada memang nggak berdampak. Kalau misalnya orang cuma diganggu misalnya. Pernah ceramah kemudian soundnya diganggu, diguna-guna. Atau orang tiba-tiba kita ditutup. Pernah ceramah kayak gitu, ditutup. Terkesan nih jamaah nih nggak ada yang peduli gitu. Nah itu nggak berdampak ke saya. Nggak berdampak, cuma Ya. dia cuma pengen ngacauin pemikiran saya bahwa jamaah Psikis itu, aja, psikis. ya jadi. jamaah itu nggak perhatian sama saya. Iya. Padahal itu Jadi yang hasil dari diserang guna. psikis kitanya jadi seolah-olah kita kayak halusinasi gimana gitu. Dan itu jadi mempermalukan kita dan itu nggak ngaruh sama psikologi saya. Jadi saya turun panggung biasa aja. Itu Pak Ustadz percaya ada yang guna-guna? Ada percaya. Emang ada sih. Bang Billy, Enggak bentar sorry. Bang Billy, goib itu ada tapi tidak terlihat. Iya. Itu kalau kata Pak Haji Tapi yang kok aneh nyembuhin nggak? saya. Ketika Iya. kita dengerin cerita dari Pak Ustadz, ini lagi ceramah ceritanya Pak Ustadz, tiba-tiba soundnya aneh sendiri. Soundnya mati. Itu listriknya belum bayar kali tuh. Acara. Beda dong. Beda lagi Bang Billy. Sama kayak sekarang kan, gak bisa main sosmed itu karena apa dibatasin. Iya. Jadi ya, menurut Irma Dharma Wangsa, Eli Sugigi bercerita dia hampir mati di pesawat, hampir meninggal di pesawat. Itu adalah A, memang benar mau meninggal di pesawat karena diguna-guna. B. Atau B, ya itu bisa-bisa dia aja biar rame. Atau C, C. apa kata Irma Dharma Wangsa? Nah sekarang menurut lo, dia di pesawat kenapa bisa begitu? Karena dibilang kan ada saksinya orang di pesawat katanya. Dia bener-bener Apa? keadaan seperti itu apa gimana menurut lo? Sesak napas gitu loh. Kok nanya saya mas, saya perawat. Menurut lo kira-kira itu, dan menurut Irfan, kan lo orang yang pernah kenal sama dia tuh. Ya mungkin sebenarnya dia punya riwayat penyakit Ya, asam mungkin- lambung ya, atau apa mungkin kena gitu. asam lambung kali Papi. Lambungnya naik jadi ya kayak gitu. Sebenarnya bukan guna-guna mungkin. Tapi selama lo kenal sama dia punya kena asam lambung. Iya dia suka Ma. ada penyakit mah gitu. Gitu. Suka diet dia kan. Suka Urusin diet. badan, Oh masih ingat ya. Berapa lama sih waktu itu sama Po Eli Gigi? Partneran. Partnernya hampir 2 tahun. 2 tahun. Nah. Lo merasa nggak waktu itu Po Eli pernah kejadian semacam kayak gini kayak? Emang suka sakit ya. Oh suka di sakit. bagian Berarti itu perut, bukan karena faktor guna-guna, asam lambung Iya aja. mungkin. Terus Ya, kenapa sekarang dia mikirnya diguna-guna? Pasti kan ada faktor lain gitu. Jangan-jangan cari perhatian sama lo Irfan. Atau mungkin single barunya nanti judulnya Guna-Guna. Nah kalau jangan-jangan Cari jadi menurut pemberitaan lo, dong, Kira-kira kalau tuh kayak bisa-bisa dia untuk mendongkrak popularitas dia gitu. Ya nggak tahu, mungkin mau Oke. ngeluarin single. Kita punya judul postingan Guna-Guna. Eli Sugigi tentang anaknya, dibilang katanya mendingan naikin anak sendiri dibanding. Nah kita lihat nih. Nah kira-kira nyindir lo gak? biarin aja bagus dong kalau dia naikin Ulfi berarti dia memang sayang sama anaknya. Tapi dia nyindir lo, maksudnya kecewa. Lo kira udah dinaikin namanya, lo membelot ke perempuan lain. Aku kan gak pernah minta dinaikin sama dia. Iya. Justru dia yang narik-narik aku terus. Van ayo ikut, Van ayo ikut. Oke. Ya kayak gitu. Kecuali aku yang minta sama papi. Iya, iya. Pokoknya aku ikut dong Oke. ke sana gitu. Tapi Mungkin aku berarti dari dinaikin awal sama kenal dia. nggak ada omongan bahwa minta diorbitin gitu Enggak. sama Po Eli nggak ada? Malah dia yang justru yang narik-narik aku terus. Maksudnya Van ikut yuk ke sana, Van ikut Oke, ke sana. becak gitu. kali ya ditarik ya. Nah, hubungan kalian kan sekarang katanya udah serius, tapi katanya ada hambatan. Kabarnya justru tidak ada restu dari Dua belah pihak. orang tua kedua belah pihak, ya Irma, orang tua Irfan. Bener nggak? Bener nggak? Bener sih. Hah?
Buat apa kalian menjalin hubungan tapi kedua belah pihak keluarga kalian tidak merestui? Enggak lah, mungkin karena kita masih baru Bang Iya, Billy, kan kita Iya. baru sebulan. Bisa diomongin baik-baik ya. Jadi kedua orang tua mungkin yang belum tahu pribadi masing-masing, belum orang tua aku Ya. belum tahu pribadinya Irfan, orang tuanya Irfan pun sebaliknya kayak gitu, mungkin gitu. Tapi kalau keluarga gua, khusus orang tua gua, setiap gua menjalin hubungan sama siapapun selalu direstui dan selalu diterima. Siapa bilang Hilda ibu lo gak suka? Lo kan putus sama Hilda yang gara-gara itu ibu lo enggak. minta gara-gara ibu lo Yang minta itu lo putus sama direstui Hilda. juga kan? Oh nggak disetujuin juga Bang Billy? Oke, next. Ya. Ini tapi udah dikenalin, maksudnya masing-masing udah saling mengenalkan ke keluarga. Udah Kalau pernah Irfan sih ngajak sering ketemu. datang ke rumah. aku suka ke Irfan rumah, udah cuma- sering. Berarti Kalau Irfan- aku setiap mau datang ke rumah Irfan, selalu bilang jalannya lagi masih dicor ya nggak sih? Oh, dicor nggak kelar-kelar. Berarti Irfan udah kenal sama orang tuanya Irma ya? Udah. Kalau kenal. Irma udah kenal? Nah ini Saya masalahnya belum. nih. Nah coba kita akan telepon Ibu Yani, ibunya Irfan. Halo. 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 Halo, Selamat pagi. pagi. Hah? Baru bangun Pagi tidur, Bu. Bu. Ibu sehat Bu Yani? Iya, saya lagi batuk ini. Tahu Aduh lagi ya. batuk. Cepat Iya. sembuh, Ibu. Iya. Ibu, Oke. Pak, Ibu tahu anak Ibu Irfan pacaran dengan Irma Darawangsa? penyanyi dangdut, Bu. Yang terkenal. iya. Kabarnya Ibu gak setuju sama Irma, kenapa Bu? Iya, bukannya saya milih-milih, tapi kan Irfan itu kan masih ini ya, masa dia sama janda gitu loh. Saya tuh kepikiran, makanya saya sakit terus sekarang. Emang kalau janda kenapa Bu? Ya kan banyak perempuan lain gitu. Artinya kalau sama Irma aja gak setuju, dulu sama Mpo Eli lebih gak setuju ya Bu ya? Iya, Po Eli sering gonta-ganti pasangan, Bu. Ya itu juga saya udah sampai puasa Senin Kamis buat ini. Itu kan dibilangin gak mau. Gak bisa dia dibilangin. Tapi kan Irfan cinta, Bu. Umi kan pernah bilang kan Mi, kalau Irfan bahagia, Umi pun bahagia kan? Ya tapi kan gak gitu, Van. Kan Umi juga, masa kamu gak bisa cari yang lain sih, Van? Masa begini-gini terus? Kan Umi gak kuat itu tetangga ngomongin, Van. Umi belum Masa kenal, mesti... Umi masa belum mesti kenal diomong? Irma Mi. Umi belum kenal Umi Irma. tahu. Nggak Irma usah tuh orangnya kenalan, baik, nggak Mi. usah ketemu. Umi udah tahu dia orangnya kayak apa. Gak Tahu beda dari mana? jauh sama Po Eli lah. Poel Gak cerita, gitu dong. enggak Poel cerita apaan? Udah. Pokoknya Umi udah tahu semuanya dari Po Eli. Udah. Kamu jauhin Irma. Enggak, Umi emang selalu percaya sama Poeli sih ya. Poeli ngomong apapun Umi percaya sama dia. Ya, Umi nggak tahu, kamu emang- Umi nggak tahu Irma kan? Umi tahu, udah tahu semua dari Po Eli. Po Eli udah ngomong. Poeli Jangan ngomong apa kayak emang? gitu. Poeli ngomong apa kak? Umi. Irma itu gonta ganti pacar. Umi gak mau. Umi gak mau anak Umi Mi. nikah sama perempuan kayak gitu. Gak mau Umi. Kan Irfan udah pernah bilang Mi, nggak usah hubungan sama Poeli lagi. Tapi Umi- kan gimana Umi juga tahu kan Poeli silaturahmi selalu harus jelek-jelekin kita dijaga. Mi. Oke sekarang gini aja deh. Atau Irma nih mumpung lagi ada telepon mau ngomong apa Irma nih? Sama Ibu. Nah lo kan belum pernah ditemuin nih. Ibu Yani. Ya, coba Irfan kenalin lah juga sama Uminya biar lebih kenal. Kalau saya mah kayaknya males kalau lewat TV-TV begini emang lebih baik ketemu ketemu langsung secara aja langsung. papi. Tuh Malah kan belum apa-apa dia udah malas sama Umi. ya enggak malah nggak sopan kan. Maksud Umi saya, kok marah-marah gini sih Mi? Irma kalau bisa sapa aja Ibu Yani atau Umi Yani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi Irma, sehat. tolong jauhin Irfan. Tolong, Umi minta tolong sama Irfan. Ya. Irma kan anak baik ya. Bisa nurut sama orang tua. Banyak laki-laki lain yang sepadan sama Irma. Irfan itu jangan dibong-bongin lah. Gitu loh. Itu bohongin Kasihan habis. dia anaknya polos. Umi ini kemakan sama omongannya Poeli Mi. Bukan mungkin dia denger dari orang-orang lain kali. Tadi dibilangnya sama Poeli udah ngomong-ngomporin dia, Papi. Iya. Semua udah kasih tahu Umi. Udah. Tapi kan yang ngejalanin ini aku Mi. Kalau aku Umi bahagia tahu kan, ya semua kayak
Kamu tuh dari kecil Umi yang rawat, Umi yang ini, Umi yang tahu yang baik buat kamu, gak ngerti dibilangin. Iya Umi. Tapi kan kalau Umi bilang pernah kan kalau yang terbaik buat aku Umi support aja kan Dengerin, sama aku kan. kamu pilih Umi apa Irma, ayo. Kok Umi ngomongnya kayak gitu sih Mi? Selama ini Umi gak pernah ngomong kayak gitu Mi sama aku Mi. Mi, Irfan, halo. Irfan, mungkin hal-hal kayak gini baiknya jangan ngomong di Iya, TV iya, kali ya. Maksudnya ini udah memasuki ranah yang private dan nggak Halo? enak juga gitu sama Umi. Halo Umi. Halo. Halo. Oke. Ah, Oke, terima Umi yang kasih marah sebelumnya dah. buat Umi ya nih. Ya semoga masalah ini bisa diselesaikan Jupri, baik-baik. kalau hubungan tidak direstui oleh orang tua gimana? Gimana? Hubungan tidak direstui oleh orang tua kita harus menurut siapa? Singkat aja. Bu. Dalam hal ini A terlepas dari Iya. suasana ini ya, mohon maaf untuk Iya. berdua. Ini, kalau laki-laki itu lebih taat patuh kepada ibu. Satu, itu Iya. prinsip. Yang kedua, tidak ada masalah menikahi seorang janda. Gitu. Asai alal almirati wal masakin kal mujahidi fisabilillah wa kalladzi yasumu nahar wa yaqumul lail. Memberikan kehidupan kepada orang miskin dan menikahi janda itu seperti berjihad di jalan Allah dan siang berpuasa, malam bersolat seperti Oke. itu. Badan janda lebih pengalaman ya. Iya. Ya udah selanjutnya terserah deh Irfan sama Irma ya. Nanti mungkin bisa selesaikan baik-baik. Pemirsa ya. Setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan ini tetap di pagi-pagi pasti happy.